Baik, Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Ya, selamat malam Bapak Ibu. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya pada pertemuan sesi kedua ini. Topik pembahasan kita malam ini adalah tentang effective leadership. Berbicara mengenai effective leadership, para manajer ataupun supervisor adalah orang-orang pimpinan perusahaan yang dipercaya untuk menjalankan berbagai strategi kebijakan dan operasional perusahaan. Sehingga peran manajer dan supervisor akan sangat penting dan sangat menentukan kinerja perusahaan. Tapi ada kalanya fungsi manajerial tidak dapat bekerja secara optimal karena tidak menjalankan fungsi leadership-nya dengan baik. Dalam pelatihan ini akan dibahas berbagai hal terkait leadership secara konsep maupun yang bersifat terapan bagi kalangan manajemen. Tentunya kami berharap dengan mengikuti webinar ini, Bapak Ibu akan mendapatkan materi yang fresh dan insightful mengenai perilaku kepemimpinan yang efektif. Jadi jangan sungkan-sungkan untuk mengajukan pertanyaan. Baik, telah hadir bersama kita Bapak Dadang Budiaji. Untuk itu langsung saja kita mulai dan melanjutkan materi. Kepada Bapak, dipersilakan. Terima kasih Pak Hafiz, Bapak Ibu, teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukur alhamdulillah sampai hari ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan sehingga bisa melanjutkan program 4 hari kita ya, 4 malam ya. Untuk pelatihan basic management dan leadership skill ini. Di malam yang kedua atau sesi kedua ini, sebagaimana disampaikan Pak Hafiz tadi, topik kita adalah tentang kepemimpinan. Ya, khususnya tentu kita ingin mendapat satu gambaran how to-nya ya, untuk bisa menjalankan suatu proses kepemimpinan yang efektif. Ya, yang bisa mengantarkan kita dan semua tim kita mencapai sasarannya. Ya. Tapi sebelum mulai kepada pembahasan tentang kepemimpinan, barangkali dari sesi yang kemarin tentang supervisory management, ada yang mau didiskusikan atau ditanyakan, boleh sebelum kita masuk di materi tentang kepemimpinan efektif ini. Silakan, barangkali kalau kemarin belum kepikir mau nanya lebih lanjut, misalnya baru kepikir tadi siang mungkin atau tadi sore, silakan. Pak Sukmo, barangkali gimana kemarin ada dapat hal-hal baru nggak dari sesi yang kemarin? Iya Pak, kalau saya melihat kemarin pengelompokan follower kemarin ya Pak ya. Ya. Ya, sebetulnya kembali lagi ke leadership ya Pak ya. Jadi tidak ada di organisasi itu anak buah yang salah itu pemimpin Pak, saya melihatnya. Ya. Kuncinya di situ Pak. Ya. Itu yang saya tangkap Pak. Ya, ya. Jadi Pak Suko masih ingat ini doktrin yang berlaku di ketentaraan ya? Ya. Semua ya. Saya masih ingat ada ungkapan begini di kalangan militer ya. Pada dasarnya tidak ada pasukan yang salah ya. Yang ada adalah komandan yang tidak kompeten gitu ya. Ya, betul. Betul ya, setuju sekali ya. Jadi memang saya pikir pengembangan manajerial dan pengembangan kepemimpinan itu keniscayaan saya kira. Kalau kita pengen organisasi kita lebih baik. Gitu ya. Nah, nanti di materi hari ini juga akan menyinggung masalah itu ya Pak Sukmo ya. Bahwa sebenarnya bisnis level company kita itu sebenarnya nggak akan bisa dinaikkan. Kalau leadership levelnya nggak dinaikkan. Jadi dengan kata lain kalau pakai hukum persamaan itu atau semacam regresi begitu ya. Jadi bisnis level itu fungsi dari leadership level. Bisnis level itu adalah fungsi dari leadership level. Jadi dengan kata lain kita harus melakukan dulu peningkatan level dari kepemimpinan orang-orang yang ada di company kita untuk bisa meningkatkan level of bisnisnya sendiri gitu ya. Itu yang disebut kalau di buku-bukunya Maxwell itu disebut hukum tentang katup ya, katup kepemimpinan gitu, dan business level. Ya. Dari rekan yang lain mungkin ada komen atau pertanyaan tentang materi kita yang kemarin. Gitu. Kemarin juga banyak nih diskusi sama Bu Endah nih. Gimana Bu Endah? Ada insight apa Bu Endah? Atau mungkin ada yang
pandangan yang berbeda barangkali silakan. Suaranya belum keluar ya. Suaranya masih di mute, Ibu. Udah. Nah. Oke. Iya. Sementara belum ada Pak Dadang, tapi saya cukup belajar kemarin Pak Dadang. Bapak-bapak, saya itu sebetulnya studinya tuh gender. Ya. Benar-benar baru belajar. Bapak Ibu kalau mau bikin workshop tentang gender dan kekerasan dan pelecehan seksual itu bidang saya. Oh ya. Makin hari ya isu itu makin mengemuka ya Bu Endah ya. Betul, kesetaraan gender. Ya. Karena ini Pak Dadang, jadi banyak sekali misalnya pembangunan itu, maksudnya fisik dan non fisik gitu ya, itu sama sekali tidak memenuhi keadilan gender misalnya ya. Keadilan gender ini juga termasuk misalnya orang-orang disabilitas ya. Misalnya orang-orang hamil dipaksa harus naik jembatan penyeberangan yang tinggi sekali misalnya. Ya. Kemudian ada yang sampai 7 meter, Pak. Waduh. Ada tinggi sekali. Jadi itu tidak nggak benar gitulah, Bapak-bapak. Orang misalnya tidak friendly lah ya, betul. Tidak fair gitu. Ya. Memang kenapa akhirnya budget pembangunan harus disesuaikan dengan kebutuhan gender ya. Begitu maksudnya. Ya. Paling nggak kita melihat kebutuhan orang-orang yang bukan orang yang able aja, tapi juga orang yang disable gitu. Ya. Maaf ya Pak, jadi ngelantur. Wah, memang ini wawasan juga sih buat kita ya, bahwa memang kalau di negara maju kan udah sampai ke sana ya, ininya konsennya ya. Kita lagi menuju ke sana, lagi berproses gitu ya. Sebetulnya udah dimulai zaman Gus Dur dulu, Pak. Ya. Karena istrinya dulu kuliah di kajian gender juga. Oh ya, betul. Ya, kalau di ketenaga kerjaan memang isu ini sebenarnya masuk di dalam konvensi ILO juga ya, Bu Endah. Betul. Di konvensi ILO tentang yang disebut ajas non diskriminasi ya. Perlakuan yang sama ya. Equal pay for equal job gitu ya. Jadi sebenarnya dari sisi ketenaga kerjaannya basisnya ada sebenarnya value. Ya, banyak hal-hal menarik loh Pak yang mungkin ini juga harus diketahui oleh bapak-bapak praktisi HRM ya. Misalnya tentang Undang-Undang Nomor 8 tahun berapa ya Pak? Itu tentang disabilitas misalnya ya Pak ya. Itu kan harus 1-2% ya perusahaan menerima. Ada kuota ya. Tapi ternyata apa? Ternyata perusahaan tuh mencari-cari disabilitas apa sih? Pakai kacamata disabilitas gitu. Atau supaya memenuhi 1%, orang pendek di bawah 140 jadi disabilitas semua. Jadi kan mengada-ada gitu. Ya. Padahal definisinya udah jelas sebenarnya ya Bu Endah ya. Definisi. Nggak jelas sih Pak. Emang ya. Memang betul. Memang agak sulit sih kayaknya. Betul. Ya. Ya kalau seperti saya nih praktisi gitu ya, memang saya bekerja untuk owner gitu ya. Ya dalam beberapa hal juga saya atau teman-teman yang lain dengan bosnya sendiri masih beda pendapat gitu. Baik ya. Dan di sisi lain juga memang sih dari sisi pengawasan ya, monitoring dari institusi pemerintah juga mungkin belum terlalu ke sana ya concernnya gitu. Iya sih. Masih berputarnya misalnya di seputar isu-isu yang masih mengemuka kayak upah minimum, BPJS, kayak gitu, THR ya. Masih muter-muternya di seputar itulah, upah lembur gitu. Kayaknya belum benar-benar menyentuh gitu. Iya. Ya mudah-mudahan ke depan lebih baik Bu Endahnya. Iya betul. Salah satunya kiprah Bu Endah sendiri juga dengan teman-teman ya di bidang ini. Iya. Ya, ada beberapa buyer Pak yang sudah mulai jalan di itu ya. Ya. Kesetaraan gender. Dan itu merupakan persyaratan ya yang mereka harus penuhi ya. Betul salah satunya.
Baik, makasih Bu Ena sharingnya. Ya, makasih. Rekan-rekan semua, saya mau sharing dulu nih pemancingnya ya. Jadi materi saya sama pemancing, jadi berharap nanti akan ada diskusi yang cukup seru, cukup mendalam ya. Nah, inilah materi kita malam ini, sesi 2 ya. Kita akan bicara soal kepemimpinan efektif. Ya. Nah, ini. Sudah kelihatan ya munculnya. Nah, ini sasarannya yang kita coba capai di malam ini. Learning objektifnya ada beberapa poin ya. Pertama, diharapkan nanti kita bisa menjelaskan ya definisi pemimpin, kepemimpinan, terus definisi efektif itu apa sebenarnya ya, dan kemudian kepemimpinan efektif. Kemudian ini ada kode-kode K atau S atau A itu ya, ini yang disebut K itu apa? Kognitif gitu ya. S itu skill, kemudian A itu attitude, ya KSA ya. Ya, domain sebenarnya. Kalau dalam ilmu training memang biasanya diharuskan begitu ya. Semua domainnya terwakili. Kemudian berikutnya adalah memahami ya, 5 level kepemimpinan dan karakteristik masing-masing dari level kepemimpinan itu. Ya ini sih masuknya domain knowledge juga ya. Kemudian membedakan makna dan peran seorang manajer dan leader. Jadi ada dua, ada manajer dan ada leader. Ya. Kemudian ini dari sisi afektifnya, menerima arti penting kepemimpinan. Kemudian diharapkan bisa memahami konsep dasar kepemimpinan situasional. Nah ini yang dicoba dikerucutkannya ke sini ya, kepada konsep kepemimpinan situasional, kemudian mengenai tipologi bawahan berdasarkan konsep ini, kemudian gaya kepemimpinan dan sinkronisasinya. Kemudian diharapkan kita bisa menerapkan prinsip dasar kepemimpinan situasional di dalam pekerjaan kita. Kemudian terakhir menyebutkan dan menjelaskan serta menerapkan prinsip trilogi kepemimpinan di dalam pekerjaan kita. Itu sasaran yang mau kita capai di malam ini. Nah, sebelumnya saya mau sharing dulu ya, karena kalau kita bicara kepemimpinan itu teorinya tuh ternyata seabrek-abrek, itu banyak banget gitu ya. Dari yang klasik ya, yang kuno itu sampai dengan yang paling modern. Jadi ini sebenarnya semacam timeline juga ya, dari mulai yang klasik ya, awal abad 20 ya, tahun 1900-an, sampai mungkin yang paling baru ya, di menjelang akhir tahun 2000 ini ya, atau tahun 2010 ya. Jadi yang paling klasik itu adalah Great Man Theory atau Great Woman Theory. Teori ini statementnya adalah bahwa pemimpin itu terlahir, great man, ya, pemimpin itu dilahirkan, ya, bukan dibentuk. Jadi memang ada orang-orang yang memang sejak lahir ya udah jadi pemimpin, gitu, ya, atau memiliki karakteristik sifat-sifat sebagai pemimpin. Ya. Nggak usah ikut training gitu, nggak usah ikut training, nggak usah belajar ke sana kemari. Emang dalam dirinya itu sudah ada. Makanya disebut great man, ya, orang besar. Ya, teori bahwa pemimpin itu adalah terlahir sebagai orang besar. Kemudian berikutnya adalah trait theory. Ya. Jadi memandang kepemimpinan itu dari perspektif sifat-sifat yang dimiliki oleh seseorang. Sifat-sifat yang dimiliki oleh seseorang. Oh ya, barangkali ini masih ada kaitan dengan great man itu. Kalau kita lihat ya pada masyarakat yang bersahaja, ya kalau mungkin dulu istilahnya masyarakat primitif, masyarakat yang peradabannya masih rendah, ya, atau zaman dulu sekali gitu ya. Biasanya orang seperti apa sih yang jadi pemimpin itu? Ya. Selain faktor keturunan atau sebelum keturunan menjadi faktor penentu, yang saya pelajari dalam antropologi misalnya, ya, sosiologi antropologi, seseorang jadi pemimpin itu pertama bisa karena fisiknya yang kuat. Fisiknya tinggi besar, kuat, jago berkelahi, gitu ya. Jadi pemimpin. Jadi yang pertama karena sifat ya, atau traits dari fisiknya. Kedua ada ini karena ini menyangkut masyarakat primitif, yaitu orang-orang yang dianggap memiliki magic power, ya, kekuatan supranatural begitu ya, atau daya linuwih gitu ya.
kemudian menjadi tempat orang bertanya. Kalau di dalam sistem kerajaan kita itu para empu ya, para empu. Para empu itu mungkin badannya tidak tinggi besar ya, tetapi dianggap mereka memiliki satu kekuatan supranatural ya, superhuman ya, sehingga menjadi tempat orang bertanya. Makanya kalau kita lihat nih di film-film tentang kerajaan zaman dulu, baik yang versi Indonesia maupun versi Barat, gitu, para raja itu selalu punya penasehat spiritual. Gitu ya. Sebenarnya di Indonesia pun ada kan bahwa para raja itu punya yang namanya juga para empu ya, para empu yang memberikan nasihat-nasihat spiritual. Jadi itu kalau kita lihat secara sejarah ya, asal muasal, kenapa ada orang yang kemudian diikuti? Punya pengikut yang banyak, kemudian orang tunduk kepada dia gitu, mengikuti. Trade theory selain yang tadi disebut fisik dan kekuatan magic, itu adalah sifat-sifat yang terpuji, yang baik ya, yang menjadi panutan ya, sehingga orang mengikuti dia karena punya sifat-sifat itu dalam dirinya. Kemudian masuk berikutnya adalah ke teori perilaku ya, behavioral ya. Di sini terbagi dua, ada teori peran dan managerial grid. Ya, ini textbook ada ya, membahas ini cukup panjang lebar ya. Teori tentang peran, bahwa dia harus menjalankan peran-peran ya, mengarahkan orang-orang ya, mengatur orang-orang. Kemudian ada managerial grid, ini dari Black and Mountain, itu dari 2 dimensi ya. Pada dasarnya tipologi pemimpin itu ditentukan oleh 2 dimensi, yaitu orientasi tugas dan orientasi kepada hubungan ya. Itu ada yang disebut teori managerial grid, itu ada pakai koordinat gitu ya. Dan kuesionernya juga ada. Kemudian ada juga participative leadership. Ya, ke sini dia mulai masuk. Jadi kepemimpinan partisipatif yang melibatkan para bawahannya ya. Ini ada 2, misalnya dari Lewins dan dari Likert. Ya. Gaya kepemimpinan yang diusulkan oleh 2 pakar ini ya. Kemudian berikutnya nih ada yang disebut situational leadership. Ya. Ini yang populer, yang justru yang nanti kita mau pakai adalah yang ini ya, sebagai salah satu referensi, yaitu dari Hersey and Blanchard ya. Dan ini sebenarnya sudah nyampe ke versi yang kedua. Dan di training malam ini saya akan menyampaikannya yang versi kedua ya, yang paling baru ya. Ini dari Hersey and Blanchard ini, situational leadership. Kemudian ada juga teori leadership jadi House Path Goal. Ya, kemudian dari Prum, ya, normatif model, ya. Ini harus 1 semester ini membahas ini semua. Ya. Kemudian ada juga contingency theories, ya, dari cognitive resource theories, dari Fiedler, kemudian dari strategic contingency. Ya. Kemudian berikutnya transaksional leadership. Ya. Nah, bahwa kepemimpinan itu adalah bahwa di situ ada hubungan pertukaran, timbal balik. Ya. Dan di model ini yang dianggap paling baru adalah transformasional, ya. Transformational leadership. Ya. Jadi kepemimpinan yang mengembangkan para pengikutnya. Dan ini ternyata yang mewakilinya ada 3 pakar ya. Jadi ini ada yang bikin yang pertama Causes and Posner, kemudian Burns dan Bass, ya, transformasional. Ya. Jadi kepemimpinan yang mentransformasi para pengikutnya. Mungkin yang belum muncul di sini adalah yang muncul juga di bukunya Maxwell itu, yaitu yang disebut the servant leadership, ya, servant leadership, yaitu kepemimpinan yang melayani. Nah, ini sekedar ini aja referensi bahwa mengkaji dan mempelajari leadership itu ternyata, memang histori daripada teorinya pun itu panjang lebar gitu, banyak banget gitu, dan memiliki kekuatan dan kelemahannya masing-masing. Nah, ini pertanyaan mendasar ya. Apa sih yang dimaksud pemimpin dan kepemimpinan? Siapa pemimpin itu? Ya. Nah, jadi sebenarnya ini sederhana aja gitu ya. Dari sekian ratus definisi kepemimpinan itu ya. Pemimpin adalah orang yang punya pengikut, itu yang paling penting. Bukan orang yang sekedar punya SK pengangkatan sebagai manajer misalnya, atau sebagai seorang kepala. Ya. Jadi yang penting punya pengikut. Sekalipun dia tidak punya jabatan, kalau dia punya pengikut, ya dia sudah dalam posisi sebagai pemimpin. Ya. Adapun kepemimpinan adalah kemampuan
mempengaruhi dan mengubah perilaku orang lain menjadi sesuai dengan keinginan si pemimpin tadi. Jadi ability to influence, ya, mempengaruhi dan untuk merubah perilaku orang lain. Nah ini nyambung ya, ini dari Drucker. Drucker malah menyatakan bahwa satu-satunya definisi tentang seorang pemimpin adalah seseorang yang punya pengikut. Jadi esensinya itu katanya, the only definition of a leader is someone who has followers. Ya. Saya juga perkenalkan nih, berikutnya ada pakar yang lain yang juga legendaris, yaitu Stephen Covey. Ya. Dengan buku yang legendarisnya juga, yaitu The Seven Habits, 7 kebiasaan manusia efektif. Tapi yang mau saya ambil di kaitan dengan sesi malam ini bukan 7 kebiasaannya, gitu. Tapi ada statement dari beliau ya, ini yang menyangkut kepemimpinan itu. Ya. Jadi ini maksudnya bahwa menurut beliau leadership is not position but option. Ya, jadi kepemimpinan itu bukan posisi, tapi pilihan. Anda harus berperan sebagai pemimpin atau tidak. Ya. Jadi pembedanya adalah begini. Kalau kepemimpinan sebagai posisi atau sebagai jabatan, ya, kepemimpinan itu kepemimpinan yang dipaksa harus muncul dan berperan sebagai konsekuensi dari suatu posisi. Karena seseorang diangkat jadi manajer, jadi direktur, ya mau nggak mau dia harus memimpin. Jadi yang muncul karena dia memegang satu posisi. Dan seandainya dia tidak diangkat, ya dia nggak perlu memimpin. Misalnya dia hanya sebagai pelaksana, gitu ya, atau sebagai staf biasa, nggak perlu. Ya. Adapun kepemimpinan sebagai suatu pilihan atau suatu opsi, ini berlaku bagi semua orang yang berinisiatif untuk berperan dalam mempengaruhi dan mengarahkan orang lain, terutama dalam situasi ada kekosongan pemimpin. Bisa terjadi kan begini, manajernya ada gitu, tapi kurang berperan. Dan kemudian ketemu sebuah situasi di mana orang-orang yang kehilangan arahan ini tuh butuh satu figur yang akan mendampingi mereka, mengawal mereka untuk bekerja lebih baik. Nah, kadang kan kemudian muncul ya, ada orang yang mengambil inisiatif, udah deh saya bantu coba nih mengarahkan dan memfasilitasi teman-teman. Nah, pada saat itulah sebenarnya orang ini dalam posisi memilih untuk memimpin. Dan memimpin bukan karena dia dapat SK pengangkatan. Itu yang dimaksud ya, bahwa leadership is not position but option. Nah, berikutnya ini yang legendaris ya, dan memang nyambung ya. Tadi kan ada bicara posisi, gitu ya, jabatan. Nah, ini kaitannya dengan level. Nah, nyambung juga dengan yang di awal saya sampaikan bahwa level bisnis itu ditentukan oleh level kepemimpinannya. Kalau mau meningkatkan level bisnis, maka level kepemimpinannya yang harus dinaikkan juga. Ya. Resumenya kurang lebih seperti ini ya, dari John Maxwell ini. Ya. Jadi ada 5 level. Jadi ini urutannya membacanya dari bawah ke atas. Sama seperti kalau kita membaca misalnya konsep Maslow tentang hierarchy of needs. Ya. Jadi level pertama itu kalau menurut beliau adalah kepemimpinan karena hak, karena rights, karena orang berhak gitu, untuk memimpin, berwenang untuk memimpin. Jadi di level yang paling rendah ini karena kedudukannya atau karena posisi. Gitu ya. Orang mengikuti kita karena mereka harus mengikuti, gitu, nggak ada pilihan. Ya. Pengaruh Anda itu tidak akan melampaui garis-garis job desk Anda. Semakin lama Anda tinggal di sini, semakin tinggi tingkat keluarnya karyawan dan semakin rendah moral anak buah. Dan seterusnya. Ya. Berikutnya level kedua naik lagi karena izin, karena ada hubungan, karena orang mengikuti karena pengen ngikutin gitu. Ya. Dan yang ketiga yang disebut produksi ya, atau production. Orang mengikuti karena apa yang telah Anda lakukan untuk organisasi. Yang keempat adalah reproduksi ya, atau people development. Ya. Dan yang terakhir adalah yang puncak atau pinnacle ya. Orang mengikuti karena respect. Ya.
Kebetulan saya ini punya cuplikan video dari beliau ya, dari John Maxwell ini. Coba kita ikuti ya. Ini untuk menjelaskan. Kayaknya lebih afdol kalau beliau sendiri yang menjelaskan itu ya. Suaranya keluar nggak? Belum, Pak. Belum ya? Belum. Coba. Ada nggak Pak suaranya? Sudah. Sudah ya? Ada. Oke. Oke, kita ikuti ya. The first law of leadership is the law of the lid. What the law of the lid teaches is this, that my business will rise up to, but never go higher than my leadership lid. That my leadership puts a lid on my organization. So if my leadership lid from a 1 to a 10 is a 5, I'm average, okay? That means my organization or my company is a 4. And it cannot go any higher unless I increase and raise my leadership lid. And I can do that. And one of the laws of leadership that I want to talk to you about is the law of process. And the law of process says leaders develop daily, not in a day. So to help us understand the process of leadership, this evening I'm going to teach you the 5 levels of leadership. The lowest level, the first level of leadership, and that is the position level of leadership. People follow us because they have to. Level 1 is where we all start. We get a title, we get a position. And basically, because we have that title or position, we get to lead. And a position doesn't prove your leadership. They're not following you because you're a good leader. They're not following you because you're adding value to them. They're not following you. They have to follow you. Once they understand that, they begin to give you very little energy and effort. And they begin, instead of giving you 100%, they begin to pull back. And can I give them 80%? Oh, wow. I wonder if I could give 70%. Ooh, do you think, maybe, could I give 60%? And they'll keep pulling back. And they'll withhold energy. They'll withhold effort from you. They will never give you their best. What's beautiful about leadership is you can grow as much as you want to. You can go as high as you want to. The second level is the permission level. Because level number 2 is based upon relationships. Level number 2 basically says that now people follow you not because they have to, they follow you because they want to. This level, this position level here, it's a wonderful place to start. It's a terrible place to stay. At level 2, people give you their energy. At level 2, people give you their time. At level 2, people begin to give you their heart. If you want 100% out of people, you have to have a relationship with them. That's the foundation of leadership.
Why? Because true leadership is influence. Nothing more, nothing less. And how do you influence people? By connecting with them, by relating to them. So the first leadership responsibility is not to say to all the people, come to me, come to me. No, the leader goes to the people and connects with them. They never say, I crossed the finish line. They said, we crossed the finish line. When people follow you, they ask 3 questions. Number 1, do you care for me? Who wants to follow a leader that doesn't care for a person? Question number 2,